Konnichiwa minasang, jumpa lagi dengan aku Tiara di Hello Japan. Karena banyak banget yang DM di sosial media aku tentang gimana sih biar bisa kerja di Jepang. Oke, video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Bisa kerja ke Jepang merupakan salah satu impian dari banyak pemuda-pemudi Indonesia ataupun dari negara lain. Tetapi untuk bisa kerja ke Jepang itu tidak mudah ya. Ada tahap-tahap atau cara-cara yang harus dilalui. Untuk bisa kerja ke Jepang, kalian bisa pilih mau lewat jalur pemerintah atau lewat jalur swasta. Kalau lewat jalur pemerintah, kalian bisa mendatangi kantor BP3MI di daerah kalian masing-masing. Tapi karena sesuai pengalaman aku lewat jalur swasta, jadi aku lebih bisa menjelaskan lewat jalur swasta ya. Kalau lewat jalur pemerintah mungkin biayanya akan lebih sedikit daripada jalur swasta, tapi mungkin waktunya akan relatif lebih lama dibanding dengan jalur swasta. Kalau kalian pilih jalur swasta kayak aku, itu pun dibagi menjadi dua jenis lagi. Ada magang 3 tahun atau Kino Jisusei atau visa TG atau Tokute Kino atau visa kerja yang masanya 5 tahun. Kalau kalian pilih magang 3 tahun, kalian harus masuk LPK. Di LPK itu, kalian harus belajar sampai level bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian, kalau kalian sudah bisa percakapan sehari-hari, kalian bakal dicarikan job dan diikutkan wawancara. Setelah mendapatkan job, selanjutnya pengurusan dokumen, dan pengurusan dokumen itu full diuruskan oleh pihak LPK sampai kalian terbang ke Jepang. Sedangkan kalau kalian pilih Tokute Kino, kalian bisa pilih nih mau masuk LPK atau pilih otodidak. Dan kalau kalian pengen kerja ke Jepang dengan visa Tokute Kino tapi dengan biaya yang lebih terjangkau, kalian bisa urus secara mandiri. Kalian bisa belajar bahasa Jepang dengan otodidak. Kemudian setelah mencapai level bahasa N4, kalian bisa ambil tes level bahasa N4, JLPT N4 atau JFTA 2, dan tes SSW yaitu singkatan dari Special Skill Worker sesuai job yang ingin kalian apply. Untuk informasi selanjutnya mengenai bagaimana cara untuk ikut ujian JFTA 2 atau JLPTN 4 ataupun ujian SSW, kalian bisa googling ya, bisa cari informasinya di Google karena saya nggak bisa menjelaskan di video kali ini karena bakal sangat panjang sekali. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan 2 sertifikat ini, yaitu sertifikat bahasa N4 atau JFTA 2 dan sertifikat SSW, kalian bisa cari job yang ingin kalian apply itu melalui LPK atau melalui Facebook, karena pada zaman sekarang ini udah banyak banget ya job-job di Jepangan yang di-share melalui grup-grup Facebook. Setelah kalian mendapatkan informasi mengenai job, baik itu lewat LPK atau lewat grup-grup Facebook, kemudian kalian bakal dijadwalkan untuk wawancara atau mensetsu, baik itu secara online ataupun harus datang langsung ke LPK yang bersangkutan. Setelah kalian mendapatkan job, tahap selanjutnya adalah pengumpulan dokumen. Yang pertama ada dokumen pribadi, yaitu ijazah, KK, ada akte lahir jika diperlukan, ada juga surat izin orang tua, ada KTP, ada juga surat medical check up dari rumah sakit dan paspor. Setelah dokumen yang dibutuhkan lengkap, dokumen-dokumen tersebut di-scan, terus dirubah ke bentuk PDF, kemudian dikirimkan sebagai dasar untuk pembuatan COE. Nah, tentang pembuatan COE ini kita dibantu oleh pihak yang memberikan informasi mengenai job. Pembuatan COE ini juga memerlukan waktu yang cukup lama ya. Itu rata-rata paling cepat 3 bulan dan paling lama kalau pas kayak corona kemarin bahkan bisa sampai 1 atau 2 tahun. Setelah COE turun, itu bisa kita gunakan untuk dasar pembuatan
EKTKLN, dan pembuatan visa. Nah, setelah visa jadi, udah waktunya kita bisa terbang. Tentunya beli tiket pesawat dulu ya. Kalau kita mengurus secara mandiri, semua proses untuk visa TG kita tentu saja secara biaya akan lebih murah karena kita mengurus secara langsung untuk dokumen, untuk paspor, misalnya paspor 350.000 karena nggak butuh jasa orang lain untuk antri, untuk mengurusi semua dokumen-dokumen, untuk ngurusi EKTKLN, untuk visa. Kita bisa memilih dengan biaya yang paling murah, tapi kan kita itu butuh tenaga, waktu, dan pikiran, dan itu juga butuh waktu yang nggak sebentar. Tapi kalau kita lewat LPK, ibarat kata kita terima bersih, kita pasrahkan semua ke pihak LPK, jadi tahu-tahu kita berangkat. Tapi tentu saja butuh biaya ya, dan rata-rata sih kalau lewat LPK bisa 30 atau 35 juta. Jadi kembali lagi pada teman-teman sendiri, mau lewat LPK atau lewat jalur pribadi. Di sini bukan berarti aku menyarankan teman-teman untuk masuk LPK ya. Aku cuma menjelaskan seperti apa alur dan prosesnya. Tapi semuanya ada plus dan minusnya ya. Kalau teman-teman pilih belajar sendiri atau otodidak, tentunya secara biaya akan lebih murah karena tidak dikenakan biaya untuk belajar. Karena untuk materinya, untuk belajarnya, kalian bisa cari sendiri di YouTube atau lewat media buku yang dibeli di toko-toko online. Tapi pada saat kalian menemukan kesulitan, kalian akan bingung nih mau tanya sama siapa. Ya kalau kalian punya kenalan atau senior yang udah akrab dengan Jepangan atau tentang bahasa Jepang sih nggak apa-apa ya. Sedangkan kalau belajar di LPK, kita kan lebih tertata, lebih disiplin, lebih diarahkan, dan jika menemukan kesulitan kita bisa tanya langsung kepada sensei atau senior kita. Tapi kalau ada yang nanya, Kak, pengen proses ke Jepang tapi tanpa biaya, nggak bisa ya, tetap butuh biaya walaupun kita mengurus secara mandiri. Misalnya untuk pembuatan paspor itu butuh biaya 350.000, belum termasuk biaya transportasi. Terus untuk pembuatan EKTKLN kita butuh biaya 325.000, belum biaya transportasi. Dan untuk tes bahasa Jepang itu 400.000. Untuk tes SSW itu juga macam-macam, ada yang 400.000, ada yang 200.000. Untuk lengkapnya kalian bisa cari informasinya di Google ya. Dan untuk medical check up itu juga ya rata-rata 1 juta, jadi tetap butuh biaya. Jadi ya sebelum kalian memutuskan untuk pengen kerja ke Jepang, ya lebih baik kumpulkan dulu dananya untuk mempersiapkan hal-hal biaya-biaya tersebut. Jadi gimana nih? Apa penjelasan aku bisa menjawab pertanyaan kalian? Dan bagi teman-teman yang udah di Jepang, share dong pengalamannya. Dulu tahap-tahapnya gimana? Tulis di kolom komentar ya.